Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Arno selaku dosen PRD dan asisten dosen PRD kami. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan proyek tugas besar kami, tugas besar PRD, yaitu perancangan alat penyaring sampah plastik di sungai. Oke, selanjutnya ada beberapa nama anggota dari kelompok kami, kelompok 4. Selanjutnya, ada latar belakang tugas besar kami. Berikut latar belakangnya, yaitu makhluk hidup yang terdiri dari hewan dan tumbuhan, serta manusia, akan menghasilkan limbah. Yang mana limbah itu bisa bertipe organik dan anorganik, yang kebanyakan sampah plastik, dan kebanyakan dari limbah itu bisa diurai kembali. Oleh karena itu, kami memiliki proyek berupa penyaringan sampah. Selanjutnya adalah rumusan masalah dari tugas besar kami. Yang pertama, bagaimana kondisi terkini sungai di Indonesia. Kemudian yang kedua, apa penyebab banyaknya sampah plastik yang ada di sungai. Yang ketiga, apa dampak yang ditimbulkan dari banyaknya sampah plastik yang ada di sungai. Dan yang keempat, solusi yang akan kami lakukan untuk membersihkan sampah plastik tersebut. Selanjutnya. Berikutnya ada konsep rancangan. Bar screen atau unit pengolahan pendahuluan pengolahan limbah, yaitu alat pengolahan pertama plastik yang biasanya diletakkan pada sungai dan memiliki gerigi-gerigi, yaitu batang horizontal yang jarak antar batangnya itu yaitu 10 cm, dibuat sedemikian rupa agar limbah-limbah yang ada pada sungai itu bisa mengalir dan tersaring dengan baik oleh bar screen ini. Selanjutnya, terdapat alternatif desain yang akan kami ambil. Nah, di sini ada 3 alternatif desain. Yang pertama ada barrel screen, kemudian ada hydro microscreen dan drum screen. Nah, barrel screen ini sama seperti barrel screen pada umumnya yang menggunakan pelat-pelat besi sebagai alat penyaringnya. Kemudian ada hydro microscreen yang menggunakan kain filter sebagai alat penyaring dan ada drum screen yang menggunakan kawat-kawat besi sebagai alat penyaringnya. Dalam menentukan alternatif desain ini, kami menentukan beberapa aspek dan kriteria. Yang pertama ada aspek ekonomi. Microscreen memiliki harga sekitar 14.068.050 rupiah. Kemudian hydro microscreen 28 juta. Drum screen dengan harga 16.800.000. Kemudian ada rack screen dengan harga 14 juta sampai 1,4 miliar. Nah, sedangkan dari aspek lingkungan, kami menentukan kriteria dari penggunaan SDA dan limbah materialnya. Sebagian besar dari semua screen yang kami gunakan itu menggunakan bahan stainless steel agar tidak terjadi perkaratan dan tentunya ramah lingkungan. Kemudian dari segi teknis, kami menentukan kriteria dari segi ketahanan dan keamanannya. berikutnya adalah final design kami. Nah, final desain kami yaitu kami akan membuat suatu alat yang bernama microscreen ini. Nah, berikut adalah visualisasi 3 dimensi dari microscreen kami. Ini juga. Microscreen ini adalah perpaduan dari bar rack screen dan hydro microscreen. Untuk bar screen-nya diambil dari racking tines atau batang-batang yang ada pada gambar di samping, yang di atasnya microscreen sendiri. Racking tines ini berguna untuk menyaring limbah dan juga ada sensor yang memberikan suatu peringatan untuk limbah agar jika diambang beban tertentu, maka limbah tersebut akan disaring dan disalurkan ke bak penampungan. Selanjutnya, ada tampak depan dari microscreen, tampak atas, tampak samping dengan dimensi milimeter. Nah, berikut adalah spesifikasi microscreen. Geometri atau bentuknya, bentuk seperti rack screen
pada sungai seperti pada umumnya. Dimensinya lebar 1 meter, panjang 5 meter, kemiringan 45 derajat. Material atau bahannya mayoritas besi dan pelapisan stainless steel untuk mencegah kekeratan akibat dari air. Selanjutnya, ada komposisi, screen, rotating belt, motor drive, tangki, dan lain-lain. Untuk geraknya, rantai gigi akan bergerak memutar sebagai aliran balik. Unit penggerak didorong peredam gigi helix untuk menunjukkan sifat stabilitas kerjanya. Kain filter screen akan bergerak diputar dibantu dengan rotating belt dan motor drive. Untuk tahapannya, limbah yang mengalir pada sungai di screening sehingga limbah padat dan pasir terurai, pasir akan jatuh dan limbah padat akan menuju ke proses penyaringan selanjutnya. Setelah sensor memberikan peringatan khusus agar jika melewati ambang beban tertentu, maka limbah padat ini akan disalurkan kembali oleh rak pengangkut dan akan diproses selanjutnya melalui proses fisikawi atau proses-proses lainnya. Selanjutnya, ada struktur microscreen. Penyaring yang penggerak penampung, seperti yang tertera pada PowerPoint. Selanjutnya, ada analisis statika pada rotating belt. Karena ini masuki gerak rotasi, maka berlaku gaya torsi juga, dan diperoleh gaya tegangan tali sebesar 2,5 Newton, dan oleh karena kekuatan belt ini bisa mencapai 16 Newton, maka belt dipastikan tidak akan putus. Selanjutnya, analisis pada rek. Karena di air, maka memenuhi gaya Archimedes atau gaya dorong ke atas, dan diperoleh gayanya sebesar 3,675 Newton, dan oleh karena bahan rek adalah stainless steel dan kekuatan 600 Newton per milimeter persegi, maka dipastikan pula rek dapat menampung atau menahan limbah tersebut. Selanjutnya ada analisis pada penyangga. Diperoleh perhitungan demikian, dan oleh karena penyangga ini terbuat dari beton yang notabene kuat dan mencapai kekuatan 1 Newton per milimeter persegi, maka penyangga juga dipastikan dapat menyangga microscreen dengan baik. Nah, selanjutnya ada spesifikasi sasaran dari microscreen yang dilihat dari elemen microscreen dan kebutuhan yang akan dipenuhinya. Kemudian dari elemen rotating belt, ada dari elemen motor drive, breaking tines, scraper, sensor, kain filter, dan juga tangkinya. Nah, berikut ini adalah spesifikasi akhir dari microscreen. Cara kerja dari microscreen ini, yang pertama, limbah akan mengalir pada sungai, kemudian akan disaring, dan saringan tersebut akan memperlambat arus limbah. Kemudian limbah yang telah disaring akan diangkut oleh racking atau rak pengangkut dan bergerak menuju bagian tampungan limbah. Kemudian proses itu akan terus berulang sampai sampahnya terkumpul dan tidak mengotori sungai. Nah, berikut ini adalah material dan estimasi biaya dari microscreen yang tertera pada tabel dengan harga-harga sebagai berikut. Nah, jadi total harga yang pada microscreen ini adalah sekitar Rp14.068.050. Sekian presentasi dari kami mengenai microscreen. Berikut adalah video animasi microscreen kelompok kami.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kurang dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.